Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Luciana Septiani, saya Krista Reza Panduwinata, dan saya Sartika Wulandari. Selamat menyaksikan. Karbohidrat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji karbohidrat. Dasar teori karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton, suatu senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa bila dihidrolisa. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini punya rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon, hidrat, dan memiliki nisbah karbon terhadap hidrogen dan terhadap oksigen. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, oligosakarida, atau polisakarida. Ketiga golongan karbohidrat ini berkaitan satu dengan yang lainnya lewat hidrolisis. Monosakarida kadang disebut gula sederhana, ialah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Polisakarida mengandung banyak unit monosakarida, ratusan bahkan ribuan. Oligosakarida mengandung sekurang-kurangnya 2 atau biasanya tidak lebih dari beberapa unit monosakarida yang bertautan. Beberapa uji pada karbohidrat yaitu uji Molis, uji iodin, dan uji Benedict. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, dan water bath. Bahan yang digunakan adalah maltosa, glisin, glukosa, sukrosa, reagen Benedict, reagen Molis, reagen iodin, H2SO4. Prosedur percobaan. Masukkan sampel maltosa 2 ml ke dalam gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan 3 tetes reagen Molis pada tabung reaksi. Siapkan 2 ml H2SO4 pada gelas ukur, kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang telah terisi maltosa dan reagen. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji iodin. Ukur 3 ml sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan dan amati perubahannya. Uji Benedict. Tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume, kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict pada tabung reaksi tersebut. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker yang telah dipanaskan di water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Pelaksanaan proyek uji Molis. Masukkan sampel maltose 2 ml dalam gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan 3 tetes reagen Molis pada setiap tabung reaksi. Siapkan 2 ml H2SO4 pada gelas ukur, kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang telah terisi maltose dan reagen. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji iodin. ukurlah sukrosa sebanyak 3 ml dalam gelas ukur. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya glisin sebanyak 3 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ukurlah amilum sebanyak 3 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya adalah glukosa sebanyak 3 ml. Dan masukkan juga ke dalam tabung reaksi.
terakhir, ukurlah maltosa sebanyak 3 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian berilah regen iodin sebanyak 5 tetes ke dalam masing-masing tabung. Dan amati perubahan warna yang terjadi. Uji Benedict. Tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume. Kemudian, tambahkan 5 ml regen Benedict pada tabung reaksi tersebut. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker yang telah dipanaskan pada water bath. Panaskan selama kurang lebih 3 menit, kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji iodin digunakan untuk memisahkan amilum atau pati yang terkandung dalam larutan. Reaksi positifnya ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru yang dihasilkan diperkirakan adalah hasil dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Sewaktu amilum yang telah ditetesi iodin kemudian dipanaskan, warna yang dihasilkan sebagai hasil dari reaksi yang positif akan menghilang, dan sewaktu didinginkan warna biru akan muncul kembali. Uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Gula pereduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Karakteristiknya tidak bisa larut dan bereaksi secara langsung dengan Benedict. Contohnya semua golongan monosakarida. Sedangkan gula non-pereduksi struktur gulanya berbentuk siklik, yang berarti bahwa hemiasetal dan hemiketalnya tidak berada dalam kesetimbangan. Contohnya fruktosa dan sukrosa. Uji positifnya ditandai dengan warna orange. Uji Molis adalah uji kimia kuantitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat. Uji Molis dinamai sesuai penemuannya, yaitu Hans Molis, seorang ahli botani dari Australia. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural yang berwarna ungu. Reaksi positifnya ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Pembahasan. Pada percobaan ini, asam sulfat pekat menghidrolisis ikatan glikosidik, ikatan yang menghubungkan monosakarida satu dengan monosakarida yang lain, menghasilkan monosakarida yang selanjutnya didehidrasi menjadi futural dan turunannya, larutan karbohidrat yang telah ditetesi dengan pereaksi Molis, lalu dihidrolisis dengan asam sulfat pekat, maka terjadilah pemutusan ikatan glikosidik dari rantai karbohidrat, polisakarida menjadi disakarida dan monosakarida. Larutan yang bereaksi positif akan memberikan cincin yang berwarna ungu. Uji iodin. Pada percobaan uji iodin, sampel yang digunakan yakni maltosa, sukrosa, glukosa, amilum, dan bensin. Direaksikan dengan larutan iodium. Uji iodin digunakan untuk membuktikan adanya polisakarida. Polisakarida dengan penambahan iodium akan membentuk kompleks absorpsi berwarna yang spesifik. Pada sampel maltosa, hasil larutan berwarna kuning. Hal ini karena maltosa merupakan disakarida sehingga bereaksi negatif. Sedangkan pada sampel glisin juga menghasilkan hasil negatif karena bukan merupakan karbohidrat dan larutan amilum berwarna biru yang menunjukkan reaksi iodin. Kondensasi iodin dengan karbohidrat pada uji iodin, monosakarida dapat menghasilkan warna yang khas. Hal ini disebabkan karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Uji Benedict. Pereduksi dapat dibuktikan dengan uji Benedict. Larutan uji dicampurkan dengan pereaksi Benedict kemudian dipanaskan. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna biru, kehijauan, merah, atau kuning tergantung kadar gula pereduksi yang ada. Gula reduksi dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan yang berwarna merah bata. Akan tetapi, tidak selamanya warna larutan atau endapan yang terbentuk adalah warna merah bata. Hal ini tergantung pada konsentrasi atau kadar gula reduksi yang dikandung oleh tiap-tiap larutan uji. Terbentuknya endapan merah bata ini disebabkan
hasil reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid. Pada percobaan kali ini menghasilkan larutan berwarna kuning dengan gumpalan coklat pada sampel maltosa dan larutan berwarna kuning dengan gumpalan agar coklat pada sampel glukosa. Pada sampel sukrosa menghasilkan uji negatif karena tergolong ke dalam disakarida dan polisakarida serta memiliki ikatan rangkap dan rantai panjang sehingga tidak dapat direduksi oleh reagen Benedict. Sukrosa juga tidak memiliki gugus aldehid. Pada sampel glisin negatif karena glisin bukan merupakan karbohidrat, melainkan asam amino, begitu juga dengan amilum. Kesimpulan, pada uji molis, larutan yang bereaksi positif akan memberikan cincin yang berwarna ungu ketika direaksikan dengan reagen molis dan asam sulfat pekat. Pada uji iodin, hanya sampel amilum yang positif iodin, sedangkan sampel lainnya negatif karena bukan merupakan polisakarida sehingga tidak terbentuk kompleks berwarna biru pekat. Pada uji Benedict, hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna kuning kecoklatan.